mi'ratin nabiyil isra min makatin laylan likutsin yudra Isra'in urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa fisarin waftarat alaiki khamsan bada khamsin nafar wa balagal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tira. Qala al-musannib al-Kiai al-Hajj Muhammad Ihya Ulumuddin rahimahullah wa mata'ana bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Sababu insya'i hadhil mandumah. Sekarang itu ya. Sababu insya'i hadhil mandumah. Sebabnya ditulisnya atau dikarangnya atau timbulnya nadhoman ini. Ya, jadi di sini jumlah idhofiyah. Sababu insya'i hadhil mandumah. Sababu mudhaf insya'i hadhil mandumah mudhaf ilaih. Insya'i mudhaf hadhihi mudhaf ilaih. Ya. Jadi kalau membaca mudhaf ilaih itu disambung. Jadi kadang-kadang mudhaf ilaih itu beruntun ya. Misalnya hamilu miftahi kufli babil masjid. Hamilu pembawa kunci gemboknya pintunya masjid. Ya, jadi ini hamilu miftahi kufli babil masjid. Ya, jadi hamilu mudhaf, miftahi kufli babil masjid mudhaf ilaih. Kemudian di sini ini juga mudhaf. Mudhaf miftahi mudhaf, kufli babil masjid mudhaf ilaih. Kufli mudhaf, babil masjid mudhaf ilaih. Babi mudhaf, al masjid mudhaf ilaih. Pembawa kunci gemboknya pintunya masjid hadirun, sudah datang. Nah, ya. Seperti itu contoh. Nah, jadi kalau di sini sababu insya'i hadhil mandumah. Jadi kalau baca disambung. Penyebab atau kalau karya ilmiah sekarang disebut latar belakang. Latar belakang ditulisnya kitab Nadham Aqidatul Awam. Naqalal ulama telah memindah keterangan atau mengambil keterangan Anin Nadim dari Kiai Nadim. Kiai Nadim ini siapa namanya? Pengarangnya Aqidatul Awam, As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Kisatan Tarifah, kisah yang indah. Fi sababi nadmihi, tentang ya, maknanya fi itu maknanya di dalam, cuman kalau di tanasib bebas ya, tentang. Jadi ulama mendapatkan keterangan dari Kiai Musannif, dari yang mengarang Aqidatul Awam, sebab beliau menadhamkan kitab ini. Fi sababi, tentang sebab ya, ini digandeng juga. Fi sababi nadmihi, ini jumlah idhofi. Jumlah mudhaf ilaih. Di dalam sebab beliau menadhamkan hadhil mandumah, kitab nadham ini. Hadhihi itu kitab ini, al-mandumah yang dinadhamkan. La ba'sa, tidak apa-apa, binakli ke kami menyampaikannya atau memindahkannya atau menuliskannya di sini. Jadi biar kalian tuh tahu sebabnya Aqidatul Awam itu dikarang bagaimana ceritanya. Wahia, dan kisah tersebut adalah sebagai berikut. Nah, seperti itu cara nerjemahnya. Wahia, dan kisah tersebut adalah sebagai berikut. Jadi kitab
tauhid itu macam-macam anak-anak ya. Ada misalnya Al-Jawahirul Kalamiyah ya, karangan Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi. Ada juga Kifayatul Awam, banyak. Ada Al-Husnul Hamidiyah. Ada juga Aqidatul Awam, yaitu yang berupa nadom. Jadi kitab itu ada berupa nadom. Apa kalau lawannya nadom? Kitab itu ada yang nadom, kemudian ada yang kebalikannya nadom apa? Nasar, ya, nasar. Nadom, nasar. Sama dengan kitab Maulid itu loh. Ada yang bentuk nasar ya, berzenji itu ada dua macam. Ada yang nadom, ada yang nasar. Kalau Maulidnya Habib Umar, misalnya Asyarubut Tohur atau Adiya'ul Lami, itu namanya nadom. Kitab Maulid yang nadom. Ada kitab Maulid yang nasar, ya. Contohnya apa? Maulid Simtud Duror, ya. Itu namanya nasar. Maulid Ad-Daibai, ya, itu nasar. Ada maulid lagi yang nadom apa? Contohnya kitab maulid yang nadom lagi. Maulid Azab itu nadom ya, nadom betul. Sama dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ada yang nasar, contohnya Jurumiyah, ya, Kawakib. Ada yang nadom. Yang nadom apa? Imriti, Alfiyah, ya, itu yang nadom. Oke, paham ya? Nadom itu yang berupa syair itu loh, bait-bait ini. Nah, ceritanya bagaimana kitab ini dikarang, ceritanya bagaimana? An-Nan Nadimah. Sesungguhnya Kiai Nadim ini kiai yang mengarang kitab ini, yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki. Rahimahullah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ra'a bermimpi an-nabiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Kiai Musannif Sayyid Ahmad Al-Marzuqi bermimpi kanjeng Nabi. Wa ashabuhu, adapun para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, waqifuna, berdiri haulahu, di sekitar Nabi, di kanan kiri Nabi. Jadi kalau dimaknai secara nahwu begini, An-Nan Nadim, sesungguhnya Kiai Nadim, Kiai Ahmad Marzuqi rahimahullah. Rahimahum, mudah-mudahan memberi rahmat kepada An-Nadim. Allah, siapa Allah? Fa'il. Ra'a itu bermimpi an-nabiyah, bermimpi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuhu, ini hal. Wa ashabuhu, hale, ya. Adapun para sahabatnya radhiyallahu anhum waqifuna haulahu, berdiri di kanan kiri Nabi. Wa qala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lahu kepada An-Nadim, Iqra, bacalah. Iqra fi'il amar dari qara'a. Qara'a telah membaca, yaqra'u mau membaca, qira'atan bacaan, ya, itu. Fahuwa qari'un, maka dia yang membaca, wadaka makru'un, dan itu yang dibaca. Iqra, bacalah, la taqra, jangan baca. Makro'un tempat baca, zaman baca, mikro'un alat baca. Seperti itu. Itu kalau ngaji apa? Sorob. Jadi ikro, bacalah. Fi'il amar. Satu. Kalau dua, ikro'a. Kalau banyak, ikro'u. Ya. Ikro, bacalah, mandumata tauhid, nadoman ilmu tauhid. Allati man hafidhaha, yang barang siapa menghafalnya, dakhalal jannah, akan masuk surga.
wa nalal maqsuda, dan memperoleh tujuannya dan memperoleh cita-citanya, min kulli khairin, yaitu setiap kebaikan. Wa faqa, yang mencocoki alkitab wa sunnata, Al-Quran dan hadis. Jadi Alkitab di sini maksudnya Quran, wa sunnah dan hadis, sunnah Rasulullah SAW. Jadi penyebab atau latar belakang kitab ini dikarang, ki musannif Sayyid Ahmad Al-Marzuki itu bermimpi Rasulullah. Istimewa ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita bisa melihat Rasulullah, baik dalam keadaan bermimpi ataupun terjaga apalagi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, setelah bermimpi Rasulullah dalam mimpi itu di kanan kirinya ada para sahabat. Jadi para sahabat ada di kanan kiri Rasulullah. Ya, ini istimewa lagi nih ya. Bermimpi Rasulullah ketika bersama para sahabat. Ya Allah, istimewa. Maka di dalam mimpi itu Rasulullah berkata kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, "Ya Ahmad, ikra mandumat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah wa nanal maqsud." Kata Rasulullah kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, "Ahmad, kamu baca nadhaman tauhid, di mana orang yang hafal akan masuk surga dan akan mencapai cita-citanya." Ya, maka kalau bisa ya antum semua ini hafalkan. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil insani falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli, ya sampai akhir. Kalau bisa dihafalkan, karena kalau hafal ini istimewa. Insya Allah hafal semua ya. Saya lihat tadi lancar bacanya. Dan akan meraih apa yang dicita-citakan. Ya. Faqala, maka An-Nadim, ya, An-Nadim berkata lahu kepada Rasulullah, "Wa ma tilkal mandumah?" Dan nadhaman apa itu? Dan nadhaman apa itu? Ya, kalau diterjemah secara harfiah, wa ma, dan apa tilkal mandumah, nadhaman itu. Dan apa nadhaman itu? Tapi kalau saya terjemahkan bebas biar mudah dipaham, nadhaman apa itu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka berkata al-ashab, para sahabat Rasulullah, lahu kepada Nadim, isma, dengarkan. Isma, dengarkan. Min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yaqul, apa yang Rasulullah ucapkan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, "Qul, ucapkan wahai Ahmad, abda'u bismillahirrahmani." Lafaz abda'u bismillahirrahmani. Abda'u, saya memulai, bismillah, dengan menyebut nama Allah, warrahmani, dan dengan asma Allah yang maha pengasih. Atau ini wawunya zaidah. Abda'u bismillahirrahmani. Abda'u, aku mulai, bismillah, dengan menyebut nama Allah, warrahmani, yang maha pengasih. Faqala, maka Syed Ahmad berkata, abda'u bismillahirrahmani ila akhirika, sampai akhirnya mandumah. Wa huwa, adapun akhiriha, qauluhu, itu perkataannya Ki Nadim. Wa suhuful khalil, dan adapun lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim yang menjadi kekasih Allah, wal kalim, dan lembaran-lembarannya Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah. Jadi yang dimaksud Al-Khalil itu julukannya Nabi Ibrahim.
Al-Kalim itu julukannya Nabi Musa ya. Dalam ayat wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Nabi Ibrahim oleh Allah dijadikan kekasih. Karena sangat taat kepada Allah. Nabi Ibrahim itu disuruh khitan pada waktu umur 80 tahun. Kalau kamu khitannya umur berapa? Anggap ya 7 tahun atau 10 ya. Nabi Ibrahim disuruh khitan umur 80 tahun. Sudah lebih sepuh dari saya ini. Belum ada alat kedokteran. Belum ada alat laser, nggak ada. Atau alat untuk mengkhitan yang canggih dulu nggak ada. Pakai guding. Tahu guding? Parang. Pakai parang. Umur 80 tahun. Aduh, nggak bisa dibayangkannya. Kalau sampai luput ke depan bahaya. Ya. Umpama kamu disuruh, Abdurrahim, kamu khitan. Pakai apa ya Allah? Itu pakai pisau. Waduh, ngeri ya. Ya Allah, minta maaf ya Allah, jangan perintahkan ini. Minta maaf ya Allah, perintah yang lain aja ya Allah. Misalnya wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Saya siap. Kalau untuk ini saya takut ya Allah. Pakai pisau nih. Ini Nabi Ibrahim gak ada pisau, pakai parang. Umur 80 tahun dilaksanakan. Karena cintanya kepada Allah. Bahkan oleh Allah disuruh nyembelih putranya. Dilaksanakan. Orang sekarang mana ada. Disuruh nyembelih kambing saja sayang katanya, eman. Ya Banda? Banyak orang kaya yang tidak berkurban. Kan gitu ya. Nabi Ibrahim bukan kambing, bukan sapi. Putranya disuruh disembelih. Makanya oleh Allah dijuluki Al-Khalil, kekasih. Al-Kalim itu maknanya Al-Kalim adalah yang dimaksud Nabi Musa. Al-Kalim maknanya orang yang diajak bicara oleh Allah, ya. Wa kallamallahu Musa. Gimana ayatnya? Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu Al-Kalim. Orang diajak bicara oleh Allah. Al-Kalim, seorang diplomat. Diplomat itu apa? Orang yang suka bicara, berunding, negosiasi, menawar. Maka alhamdulillah ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya, di langit pertama bertemu Nabi Adam. Terus setiap langit bertemu dengan Nabi. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh, ya, bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya. Setelah itu Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha. Naik lagi ke tempat yang didengarkan kalam. Setelah itu naik lagi tingkat ke-10 ke aras. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan artinya Allah ada di aras, tidak loh ya. Yang melihat Allah Rasulullah di aras. Allah tidak bertempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Ini nanti kita bahas di selanjutnya di Mukhalafatul Hawadis. Karena tempat ini diciptakan oleh Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu ada di satu tempat, di langit misalnya. Loh, yang menciptakan tempat itu Allah. Loh, dulu sebelum Allah menciptakan tempat, ada di mana Allah? Mau kalian kalau buka YouTube, di rumah pas ada HP ya, buka YouTube. Pas buka pertanyaan, ada di mana Allah? Itu yang keluar nanti macam-macam. Ada ustadz dari golongan mereka yang mengatakan Allah itu ada
Ya, padahal Allah tidak butuh tempat. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak butuh tempat. Kata Rasulullah, jangan mengira kalian aku ini lebih dekat ke Allah daripada Yunus. Aku ada di aras, Yunus ada di bawah lautan, di dasar laut. Jangan mengira aku lebih dekat kepada Allah gara-gara aku ada di atas. Artinya apa? Allah itu tidak ada di atas, tidak butuh tempat. Kalau Allah ada di atas, orang yang berdiri lebih dekat daripada orang yang duduk. Ini siapa ini? Namanya sampean? Ya, anta, Mas Muka. Irfa sautak. Nyaringkan suaranya apa? Siapa? Muhammad Fajri. Muhammad Fajri ini paling dekat kepada Allah di sini. Kenapa? Dia yang paling tinggi. Ya. Umpamanya Allah ada di atas. Padahal Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid fa aksirud du'a. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Paling dekatnya hamba kepada Allah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ya. Jadi kata Rasulullah, paling dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika sujud. Bukan berarti Allah ada di bumi. Gitu loh, paham ya? Bukan berarti Allah ada di bumi. Kalian kalau sholat menghadap kemana? Ke kiblat. Kiblat itu Ka'bah ya. Di mana? Di Makkah. Kamu kalau sholat menghadap ke Ka'bah, bukan berarti Allah ada di dalam Ka'bah. Paham? Nah, ini perlu dipahami. Ini bab tauhid penting. Oke, lanjut ya. Dan suhubnya Khalil dan Al-Kalim fiha kalamul hakamil alimi. Di dalamnya ada firman-firman Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Fiha, di dalamnya apa suhub? Kalamul hakami, firmannya Allah yang maha bijaksana. Al-alimi, yang mengetahui. Wa Rasulullah, dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasma'uhu, mendengarkannya. Falamma staiqadha, maka setelah An-Nadim, Kiai Nadim bangun, min manamihi, dari tidurnya, qara'a, beliau membaca, ma ra'ahu, kalau makna harfiahnya ma apa, ra'ahu, dia melihat kepada ma. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya memaknai terjemah bebas biar bisa dipahami, ma ra'ahu, apa yang beliau lihat. Apa yang beliau lihat. Fi manamihi, di waktu tidurnya, di dalam mimpinya. Fawajadahu, maka Kiai Nadim menemukannya mahfudon, telah dihafal, indahu, telah dihafalnya. Nah, kalau terjemah bebasnya seperti itu, telah dihafalnya. Min awalihi, dari awalnya, nadom, dari awalnya nadom, ila akhirihi, sampai akhirnya nadom. Sudah, dengarkan lagi ya. Nanti yang enggak nututi bisa saya ulang. Jadi ketika Kiai Musannif bermimpi Rasulullah, di samping Rasulullah ini ada para sahabat. Katanya Rasul, Ahmad Marzuki, Ahmad, ayo baca Nadhaman Tauhid. Orang yang menghafal ini akan masuk surga dan akan mencapai cita-citanya. Maka kata Said Ahmad, Nadhaman yang mana Rasulullah? Maka kata para sahabat, dengarkan ya. Dengarkan Ahmad dari Rasulullah.
Rasulullah akan membacakan kepada kamu. Akhirnya Rasulullah berkata, Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil insani. Maka Kiai Nadim mengikuti Rasulullah. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil insani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bilan tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wakada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabiladinil haqqi ghairu mubtadi. Ya. Sampai akhir nadom yang dibaca Rasulullah yaitu wasughuful khalili wal kalimi figa kalamul hakamil alimi, itu yang di Rasulullah. Nah setelah itu Kiai Nadim ini terbangun dari tidurnya. Ternyata apa yang di dalam mimpi itu sudah dihafal semua. Ada di dalam hatinya. Hafal semua. Dari awal sampai akhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Tsumma ra'a, kemudian Kiai Musannif melihat an-nabiyya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan saniyah, kedua kalinya. Waktu sahar, di waktu sahur. Fil manam, dalam mimpi. Ya Allah, mimpi lagi, mimpi Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Arina wajah nabiyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil manam ya Allah. Faqala lahun nabi, maka berkata Nabi Muhammad kepada Kiai Musannif sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad berkata kepada Kiai Musannif, Iqra ma jama'tahu. Ayo baca apa yang telah kau kumpulkan. Ai fi qalbika, yang ada di hatimu. Artinya yang ada di hatimu. Faqara'a, maka Kiai Nadim membaca. Hu, membacanya, ya. Hu itu ma, maknanya marjiknya ke ma jama'tahu. Maka Kiai Musannif, Kiai Nadim membacanya min awwaliki, mulai dari awalnya, ila akhiriki, sampai ke akhirnya. Wa huwa, berdiri, baina yadayhi, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuku, adapun para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, waqifuna, berdiri, haulahu, di kanan kiri Nabi. Yaquluna, sambil berkata, amin, ya Allah kabulkan. Ba'da kulli baitin min hadhil manduma, setelah setiap bait dari nadham ini. Falamma khatama qira'atahu, maka setelah Kiai Nadim menyelesaikan bacaannya. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu lima yurdih, kepada sesuatu yang Allah ridhoi. Kepada sesuatu yang Allah meridhoi. Wa qabila minka dzalik, dan mudah-mudahan Allah menerima itu dari kamu. Dan mudah-mudahan Allah menerima dari kamu itu. Ya. Jadi kalau diterjemah, yang diterjemah bebas, dan semoga Allah menerimanya dari kamu, seperti itu. Wa baraka alaik, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu. Wa 'alal mu'minin, dan atas orang-orang mukmin. Alhamdulillah. Dah, saya terangkan lagi. Setelah beberapa hari, Kiai Musannif, Kiai Ahmad Marzuki, Sayyid Ahmad Al-Marzuki bermimpi Rasulullah lagi.
Setelah bermimpi Rasulullah, di dalam mimpi itu Rasulullah berkata, Ahmad, ayo baca yang sudah kamu hafal. Nadam kemarin hanya oleh Kiai Nadim dibaca. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimida imil insani. Membaca di hadapan Rasulullah. Ya, berdiri di hadapan Rasulullah. Jadi sambil baca. Abda'u bismillahi warrahmani. Para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah mengatakan amin di setiap akhir bait. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil insani amin. Ya. Nah, coba. Sampean yang baca amin ya. Kita simulasikan. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil insani. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wa salamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtabi. Wa ba'du fa lambi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifa. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai. Sami'unil basiru wal mutkalimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar ila akhirihi. Ya seperti itu membaca amin. Kenapa saya baca tadi? Sami'unil basiru wal mutkalimu ya. Kalau kamu tadi kan baca wal mutakallimu. Nanti saya terangkan di belakang. Itu tentang bahar, menyelesaikan baharnya. Karena baharnya mustafilun. Kalau sami'unil basiru wal mutakallimu itu wazannya salah kebanyakan. Jadi ataknya itu dimatikan wal mutakallimu. Itu kalau di kitab lain sarannya Agitul Am juga, yaitu kitab Nurul Dolam karangannya Asy-Syanawi Al-Bantani, itu dijelaskan di sana. Jadi wal mutkalimu kalau baca disukunkan. Kenapa? Dalam ilmu arud, ilmu pernadhaman, ilmu persyiran itu kalau untuk menyelesaikan wazan boleh yang hidup dimatikan ya. Sami'unil basiru wal mutkalimu ya. Sami'un al-basir wal mutakallimu. Nah ya. Jadi sami'un karena ini tanwin itu berarti sama dengan ini. Ain dengan non. Sami'un al-basir. Karena ini mati, tanwin mati di sini mati, maka dihidupkan salah satunya berarti unil. Sami'unil basiru wal mut. Nah, ini dimatikan untuk menyelesaikan syair. Karena nadam ini bahar rajas, wazannya mustafilun. Sami'unil ya, mustafilun. Mustafilun itu bisa menjadi mutafilun atau mutfailun. Nah, di sini sami'unil mutafilun. Sami'unil mutafilun. Basirwal mutafilun lagi. Mutafilun. Mutkalimu. Mutkal. Kal. Taf. Limu. Ilu. Ya. Jadi mustafilu. Sami'unil basiruwal mutkallimu mustafilu. Kalau mutakallimu enggak cocok karena di sini mutkal. Kalau di sini bocah buah mutakal berarti musatafilun, enggak ada wazan kayak itu ya. Ini kalau ngaji ilmu arud.
Jadi bacanya nanti ya untuk ke depan kalau baca wal mutkalimu ya. Bisa. Coba sami'unil basiru wal mutkalimu gitu. Kemudian setelah selesai baca oleh Rasulullah didoakan semoga Allah memberikan taufik atau pertolongan kepada kamu kepada apa yang Allah ridhoi. Dan semoga Allah menerima dari kamu. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kamu dan atas orang-orang mukmin. Wa nafa'ah, dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Ya, lanjut ya. Wa nafa'ah, dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Bika dengan manduma, dengan nadam ini. Al-ibad kepada hamba-hambanya. Amin. Summa su'ila an-nadim. Kemudian Kiai Nadim diminta atau ditanyakan ba'datila inna setelah diketahui manusia alatil kal mandumah atas nadom tersebut. Fa'ajaba, maka beliau menjawab su'alakum, permintaan atau pertanyaan mereka. Fazada alaika, maka oleh musannif ditambahi ya. Fazada, maka musannif menambahkan alaika kepada al-mandumah, al-mandumah di depan, mandumatan nadoman lagi min qauliki, yaitu perkataan beliau. Jadi min di sini bukan makna dari di sini, yang min di sini ya. Ini namanya min bayaniyah. Min yang bermakna menjelaskan. Min qauliki, yaitu asli itu. Yaitu perkataan musannif. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqqu taslimu wal qabulu. Ini adalah tambahan musannif sampai ke belakang ya. Sampai selesai tentang kelahiran Rasulullah, kemudian tentang cerita Isra Mi'raj, tentang nama-nama keluarga Rasulullah, itu adalah tambahan dari Kiai Musannif. Kalau dari Rasulullah sampai wasuhuful khalili wal kalimi fika kalamul hakamil alimi. Setelah itu oleh musannif ditambahi, setelah diminta oleh manusia, oleh masyarakat, Kiai, katanya jenengan mimpi nadam tauhid dari Rasulullah. Iya. Tolong dong tulis biar kami bisa mengaji, biar kami bisa mempelajari juga. Akhirnya ditulis semuanya. Abda ubis sampai wasuhuful khalil. Setelah itu oleh musannif ditambahi. Ini untuk melengkapi saya tambahi. Biar tahu tentang Rasulullah, keluarga beliau ya, Isra Mi'raj. Ditambahi yaitu mulai perkataan beliau wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqqu taslimu wal qabulu. Wa kullu ma, dan setiap sesuatu ata bihi rasulu, yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau makna harfiahnya sebenarnya begini, wa kullu ma, dan setiap sesuatu ata yang datang bihi dengan membawa ma ar-rasulu, Rasulullah. Fahakuhu, maka haknya at-taslim, diterima, wal qabul, dan diterima. Ila akhiril kitab, sampai akhir kitab. Jadi oleh musannif ditambahi itu sampai akhir kitab. Hada, ini ma akhbara bikil muallif an-nafsi, yang dikabarkan oleh kiai yang mengarang. Wa nahnu naqulna binafsi wal ahdi ala rawi. Wal ahda ala rawi. Dan kami menukilnya dengan tetap menjaga yang disampaikan oleh perawi. Dan jadi itu ceritanya latar belakang kitab Aqidatul Awam itu dikarang oleh musannif. Ternyata itu atas perintah Rasulullah dan itu diberi oleh Rasulullah dalam mimpi beliau ya. Mulai abda'u bismillahirrahmanirrahim isani sampai wasuhuful khalili wal kalimi fika kalamul hakamil alimi. Setelah itu masyarakat banyak yang tahu, diminta untuk ditulis. Artinya oleh Ki Musannif ditulis menjadi satu kitab dan ditambahi nadam berikutnya untuk melengkapi tentang bab ilmu tauhid. Yaitu mulai kata-kata
Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Dan setiap yang datang dari Rasulullah maka wajib untuk diterima. Seperti itu. Karena itu perintah Allah. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasulullah fakhudhu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang jangan diambil. Ya. Jadi harus lengkap. Mengambil yang diperintah Rasulullah dan menjauhi yang dilarang oleh Rasulullah. Baik, dari sini mungkin ada pertanyaan. Kami persilakan. Kalau ada yang bertanya. Muhammad Rizki mau tanya? Raihan? Atau yang lain? Silakan. Ya, silakan. Ngangkat tangan ini. Ketika dia sujud. Oh, dalam hadis tadi itu ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Hamba berada dalam kondisi paling dekat kepada Allah ketika dia sujud. Fa aksirud doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Artinya kita itu kalau sedang sujud itu paling dekat kepada Allah. Silakan. Ya. Khalil adalah julukan untuk Nabi Ibrahim. Tadi saya cerita ya, waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, Al-Kalim. Al-Kalim, ya. Nabi Musa itu Al-Kalim. Di langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil, ya, Al-Khalil. Nah, ketika Rasulullah turun dari aras, wabada Isra'in urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Jadi Rasulullah itu ketika sudah di aras bertemu dengan Allah, oleh Allah diwajibkan waftarat, Allah memfardukan, mewajibkan alaihi untuk Rasulullah dan umatnya khamsan, salat 5 waktu, ba'da khamsina farad, setelah pertamanya itu 50 kali. Jadi pertama kita itu oleh Allah dengan Rasulullah diwajibkan salat 50 kali sehari semalam. Akhirnya Rasulullah saya itu turun ke langit berapa? Kalau dari atas ke langit ke berapa pertama? Turun dari atas aras ke berapa dulu? Ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nah, waktu berjumpa dengan Nabi Ibrahim, untung Nabi Ibrahim enggak tanya. Umpama tanya, Rasulullah sampean diwajibkan apa dengan umatnya? Salat 50 kali. Bagus. Gitu mama Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim julukannya Khalilullah. Apa saja diperintahkan Allah pasti dilakukan. Untung Nabi Ibrahim diam, enggak ngomong apa-apa. Setelah turun ke langit nomor 6, Nabi Musa Al-Kalim yang ahli diplomasi tanya, Rasulullah, kamu diwajibkan apa dengan umat? Panjenengan diwajibkan apa dengan umat panjenengan? Salat 50 kali. Minta kepada Allah keringanan. Soalnya kalau 50 itu umat kamu enggak akan kuat. Salat itu loh, umat saya saja berat. Banyak yang enggak salat. Akhirnya Rasulullah oleh Nabi Musa, ya, Nabi Musa itu Al-Kalim, ahli diplomasi. Ahli apa? Berunding. Coba Rasulullah rundingkan ke Allah, minta keringanan biar dikurangi. Hanya Rasulullah istasyara Jibril, melirik ke malaikat Jibril. Bagaimana malaikat Jibril? Ya, silakan Rasulullah. Kembali lagi ke aras. Kembali lagi ke aras. Akhirnya minta kepada Allah, khaffif an ummati, ya Allah, ringankan untuk umatku. Umatku itu kata Nabi Musa orangnya kecil-kecil. Kalau 50 kali enggak mungkin mampu, ya Allah. Saya khawatir enggak mampu. Akhirnya oleh Allah dikurangi 5, ya. Berapa? 5. Turun ke Nabi Musa. Gimana Nabi Muhammad? Alhamdulillah berhasil. Berhasil gimana? Dikurangi 5. Wah, belum berhasil itu. Berarti masih tinggal berapa?
45. Minta lagi, kurang lagi. Hanya Rasulullah ini minta lagi, dikurangi 5. Sampai bolak-balik 9 kali. Setiap 1 kali kembali dikurangi 5. 5 kali 9, 45. Berarti setelah tinggal 5, kata Nabi Musa, kembali lagi, minta lagi. Kalau bisa tinggal 1 saja. Kata Rasulullah, malu mereka Jibril. Masa 50 tinggal 5 masih minta lagi saya. Kayak kamu ya, baju harganya 50.000. Ditawar sampai tinggal 5.000, masa mau nawar lagi? Kata orang yang jualan, kamu ini mau beli apa mau gurau? Allahumma sholli ala Muhammad ya. Akhirnya tinggal 5 itu. Kata Allah, udah Muhammad, setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10. Maka walaupun kamu dan umat kamu mengerjakan 5, itu saya tulis pahalanya sama dengan 50 kali. Karena setiap kebaikan ditulis 10 kali. 5 waktu kali 10 berarti sama dengan 50 kali. Jadi kita itu sholat 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan sholat 50 kali. Sehari semalam. Kira-kira kalau sampean kuat, 50 kali sehari semalam sholat. Aduh, gak sempat makan ya. Gak sempat istirahat. 5 saja ini banyak orang Islam yang meninggalkan sholat ya. Sudah cukup ya pertanyaannya? Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima akhila atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbi ridha minkan uyun wa qadi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusdul manun waghfir wastur anta akraman satar. Wa salatullahi tawashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabim fi nasi syifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma dina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak bijakin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdali ruslika wa anbiyak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa qina warhamna wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.